Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Para adik sekalian, berjumpa lagi dengan Kak Anto di sini. Pada pertemuan pagi hari ini, kita harapkan semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah. Satu kali tepuk pramuka. Terima kasih. Pada materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang tanda kecakapan umum atau TKU Pramuka Penggalang. Pertama, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ada 4 tujuan ya. Yang pertama adalah memahami tanda kecakapan umum pramuka penggalang ramu. Yang kedua, memahami tanda kecakapan umum pramuka penggalang rakit. Yang ketiga, memahami tanda kecakapan umum pramuka penggalang terap. Yang terakhir adalah memahami syarat mendapatkan ketiga TKU atau tanda kecakapan umum pramuka penggalang. Baiklah, kita langsung mulai. Nah, di SMP itu adik-adik disebut dengan pramuka penggalang. Ya, sebelumnya di SD disebut dengan pramuka siaga, dan di SMA nanti adik-adik disebut dengan pramuka penegak. Nah, sekarang kita akan fokus kepada pramuka penggalang. Nah, di pramuka penggalang itu ada 3 tingkatan ya. 3 tingkatan serta tanda kecakapan umum juga kakak sertakan di sini. Pertama, 1P ya, yang bergambar bunga mayang kelapa 3 tangkai dan berwarna putih. Ini namanya penggalang ramu. Tingkatan kedua adalah penggalang rakit 2P, masih ya, bergambar yang sama, bunga mayang kelapa. Kemudian tingkatan yang ketiga tersebut dengan penggalang terap ya, 3P. Nah, untuk lebih detailnya kakak akan menjelaskan masing-masing tingkatan penggalang ini. Pertama, ramu. Nah, di sini kakak tuliskan beberapa ya, berarti ini ada lagi selain dari 10 ini ya. Nah, di mana ada ditahunya? Nah, untuk mendapatkan TKU penggalang ramu, adik-adik sudah diberikan buku SKU ya, syarat kecakapan umum. Nah, di sana ada lengkap syarat-syaratnya ya. Jadi bukan hanya 10 ya, ini hanya beberapanya saja. Nanti kakak akan memberikannya link ya, link syarat lengkap tentang mendapatkan TKU ramu, rakit dan terap. Oke, 10 dulu ya kakak jelaskan. Pertama adalah ya, rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang sekurang-kurangnya 6 kali berturut-turut. Jadi untuk mendapatkan TKU penggalang ramu, adik-adik harus rajin dan giat mengikuti latihan pasukan penggalang sekurang-kurangnya 6 kali berturut-turut. Yang kedua, hafal dan mengerti isi dasar dharma dan trisatya. Yang ketiga, dapat memberi salam pramuka dan tahu maksud dan penggunaannya. Yang keempat, tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang kelima, tahu cara menggunakan bendera kebangsaan Indonesia, tahu sejarahnya, dan tahu arti kiasan warna-warnanya. Ya. Yang keenam apa? Yang keenam adalah dapat dengan hafal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bait pertama di muka pasukan penggalang atau di muka pendengar-pendengar lain, dan tahu sikap harus dilakukan jika lagu kebangsaan diperdengarkan atau dinyanyikan pada suatu upacara, tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketujuh adalah hafal Pancasila dan tahu artinya. Yang kedelapan, biasa berbahasa Indonesia di waktu mengikuti pertemuan-pertemuan penggalang. Yang kesembilan, tahu struktur organisasi dan tanda-tanda pengenal dalam gugus depan. Yang kesepuluh, dapat baris berbaris. Ya, jadi ini ya 10 syarat untuk mendapatkan penggalang ramu. Ingat ya, masih ada lagi syarat lainnya.
Oke. Kemudian tingkatan kedua adalah penggalang rakit. Mari kita lihat. Nah, ya, jadi di sini juga ya beberapa syarat penggalang rakit. Ya, di sini kakak hanya menuliskan 10 saja. Pertama apa? Rajin dan giat mengikuti latihan pasukan sebagai penggalang ramu sekurang-kurangnya 10 kali latihan berturut-turut, ya. Yang kedua, bersungguh-sungguh mengamalkan dasa dharma dan trisatya. Yang ketiga, tahu struktur organisasi dan tanda-tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Yang keempat, tahu arti lambang negara Republik Indonesia. Yang kelima, tahu hari-hari raya nasional dan sejarah sedikitnya 3 orang pahlawan nasional. Yang keenam, tahu susunan pemerintah daerah tingkat 2 sampai ke desa dan tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggalnya. Yang ketujuh, pernah ikut serta kerja bakti, gotong royong dan ditugaskan oleh pembinanya di sekolahnya, di kampungnya, di tempat ibadah atau di tempat lain. Yang delapan, dapat dengan hafal menyanyikan di muka pasukan penggalang atau di muka pendengar lain lagu-lagu Sang Merah Putih, Ciptaan Ibu Sud, Bagimu Negeri, Maju Tak Gentar, Satu Nusa Satu Bangsa, Dari Barat sampai ke Timur, dan sedikitnya satu lagu daerah tempat tinggalnya. Ya. Kemudian yang kesembilan, dapat menyajikan satu macam kegiatan seni budaya. Yang 10, tahu adat sopan santun pergaulan Indonesia. Oke, baiklah adik-adik sekalian, kita masuk ke tingkatan terakhir ya, atau tingkatan yang ketiga dari penggalang ya, yaitu penggalang terap. Mari kita lihat. Ya, di sini juga kakak berikan 10 ya. Ingat, ini hanya 10 dan masih banyak lagi syarat lainnya. Oke. Ya, beberapa syarat penggalang terap. Pertama, rajin dan giat mengikuti latihan pasukan sebagai penggalang rakit sekurang-kurangnya 10 kali latihan berturut-turut. Yang kedua, tahu arti dan sejarah Sumpah Pemuda. Nah, yang ketiga, bersungguh-sungguh mengamalkan Pancasila. Yang keempat, mengetahui tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kelima, tahu tempat-tempat penting satu kecamatan tempat tinggalnya. 6. Membuktikan perhatiannya terhadap industri yang ada di daerahnya atau melatih diri dalam suatu kerajinan-kerajinan yang berguna. Yang ketujuh, sekurang-kurangnya 2 kali pernah ikut serta kerja bakti gotong royong yang ditugaskan oleh pembinanya di sekolahnya, di kampungnya, di tempat ibadah atau tempat lain, atau pernah membantu lembaga seperti TNI, LSD, Bimas, PKK, Karang Taruna, atau lain sebagainya. Yang kedelapan, dapat menaksir jarak, tinggi, luas, isi, berat, kecepatan, suhu, dan sebagainya. 9. Dapat membuat peta-peta. Yang 10 adalah dapat menentukan arah mata angin tanpa menggunakan kompas. Nah, itulah adik sekalian tanda kecakapan umum serta beberapa syarat untuk mendapatkannya, mulai dari penggalang ramu, kemudian penggalang rakit, dan terakhir penggalang terap. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian link ya untuk membaca ataupun melihat syarat-syarat lengkap mendapatkan tanda kecakapan umum pramuka penggalang ya, mulai dari rakit, ramu, dan terap. Nah, link ini nanti akan kakak kirimkan kepada grup WA kalian ya. Kemudian silakan kalian baca dan pahami isinya. Kakak rasa demikian. Kalau ada pertanyaan ya, kalau ada yang kurang paham, silakan berikan pertanyaannya di kolom chat grup WhatsApp ataupun kalian boleh japri kakak sendiri. Sekian dari kakak. Dan kakak sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.